Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian dan syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang hari kami merasakan kebaikan Tuhan. Dan bersama pagi hari ini kami mau memulainya di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami mau bawa setiap pujian dan persembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari bersama pagi hari ini Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami kasih dan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu sembah Dia. Kau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Jadi setiap hati kami pagi hari ini dengan sungguh kami bawa. Terima kasih. Sampai selamanya kami nyatakan. Amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku pengharapan di dalam-Mu. Mari bersama dengan sungguh katakan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak selama-lamanya kami nyatakan Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kami mau menyatakan bahwa setiap pujian dan penyembahan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Selama-lamanya kami mau nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh, kami bersyukur buat asih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Kau layak kan ku terima
anugerah kasih, anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat mengungkapkan, amin, betapa ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kaulah yang akan ku terima. Ajar hati kami selalu menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu itu selalu ada di dalam. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun saat ini kami mau nyatakan bahwa penyerahan hidup kami penuh hanya di dalam dan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat mengungkapkan Kau terlalu betapa kasih-Mu selalu ada dan nyata buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang akan ku terima. Amin. Anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Satu kali lagi bersama-sama, mari dengan segenap hati katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu pagi ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan berbicara pada kami. Buka mata hati kami, roh kami, agar kami boleh menerima sesuatu yang benar dari Tuhan dan kami boleh melakukannya di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mezbah Syukur pagi ini. Dan sebelum kita memulai semua aktivitas kita, biarlah kita mau berdoa, berserah pada Tuhan, menyerahkan semua rencana-rencana di hidup kita, bahkan apapun yang akan kita lakukan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 55. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, dalam hidup ini adalah sesuatu yang normal dan harus untuk kita membuat segala perencanaan.
Ya, semua perencanaan itu kita buat tentunya karena kita berharap ke depannya lebih baik dengan rencana-rencana yang kita sudah susun. Namun ingat ya, dalam menyusun rencana-rencana di hidup kita, kita perlu yang namanya ya perkenanan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ya, dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Seperti tingginya langit dari bumi. Ya, siapa yang tahu tingginya langit dari bumi itu berapa? Tidak terbatas. Artinya apa? Sangat jauh sekali rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Ya, karena itu kita boleh membuat perencanaan, tetapi jangan pernah lupa berkata Tuhan, ya kalau engkau menghendaki semua rencana-rencanaku ini, aku akan melakukannya. Sebagai seorang anak muda, kita perlu membuat rancangan untuk masa depan kita, di mana kita akan sekolah, di mana kita akan kuliah, di mana kita akan bekerja, dengan siapa kita menikah. Itu perlu. Tetapi ingat, buatlah perencanaan itu di dalam perkenanan Tuhan. Karena banyak orang membuat rencana tidak dalam perkenanan Tuhan, sehingga ketika semuanya menjadi kacau, tidak terjadi, maka seringkali kita marah kepada Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, bukan Tuhan yang harus menyelaraskan dirinya dengan kita. Tapi sebaliknya kitalah yang harus menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Kitalah yang harus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Kita harus menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Ya, yang terpenting adalah mungkin sudah bertanya bagaimana Bu kita menyelaraskan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Mari laraskanlah sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita hidup melakukan firman, waktu kita hidup dalam sesuai arahan firman Tuhan, maka ya kita pasti akan membuat rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita sebagai manusia perlu sangat harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Ya, dengan cara bagaimana? Banyak baca Alkitab, banyak dengarkan khotbah, banyaklah mencari Tuhan. Ya, supaya rancangan kita dan rancangan Tuhan itu ya menjadi satu rancangan yang benar. Karena Bapak Ibu, kalau kita merencanakan sendiri dengan kekuatan kita, maka ya semuanya akan berantakan. Tetapi hanya rencana Tuhan lah itu yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu mari kita sadari hari ini, ya seberapa besar rancangan yang sudah engkau buat. Mungkin kalau itu tidak terjadi, jangan kecewa karena mungkin ya rencana kita gagal karena Tuhan sedang melakukan rencananya atas hidup kita. Jangan menyerah ketika engkau melihat rancanganmu itu, waduh kayaknya gagal, kayaknya amburadul, kayaknya semuanya ya rusak. Jangan pernah menyerah. Tapi sebaliknya berusahalah mengerti kepada kehendak Tuhan. Mungkin rencanamu gagal karena rencana Tuhan itu yang terbaik. Mungkin kerinduanmu hari ini engkau merasa kecewa karena aduh ini yang sudah saya rindukan tapi kenapa enggak terjadi. Percayalah saudara karena rencana Tuhan itu yang paling baik. Saya ingat ada satu kisah ya dari dunia astronot ketika ada satu pesawat ulang-alik yang akan diterbangkan. Seorang astronot yang dia sudah sangat rindu untuk dia bisa dikirim ke luar angkasa. Ya, tapi beberapa kali dia gagal terpilih sampai pada akhirnya dia merasa dia berjuang, wah ini kalinya saya terpilih. Tapi ternyata dia gagal lagi setelah mengikuti banyak sekali tes. Ya, dia berharap dia akan terpilih sudah di tes yang terakhir. Ternyata dia gagal dan dia tidak terpilih kali itu. Dan dia bertanya, Tuhan kenapa saya nggak terpilih, saya tuh rindu banget, saya tuh pengen banget untuk pergi keluar angkasa. Karena itu merupakan impian setiap astronot. Ya, dia agak kecewa dan mungkin sedikit menyalahkan Tuhan kenapa saya tidak berangkat. Tapi ketika di hari peluncuran ya satelit itu saudara, ya dia menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana peluncuran itu. Tiba-tiba ya
ketika beberapa saat pesawat itu meninggalkan bumi, ternyata pesawat ulang-alik itu meledak di perjalanan. Dan semuanya awaknya itu meninggal. Dia di situ baru menyadari bahwa ternyata rencana Tuhan itu terbaik. Ya, seringkali dia merasa itu gagal. Kenapa Tuhan menggagalkan? Tapi ternyata karena Tuhan mengasihi dia, jalanmu bukanlah jalanku, jalan kita bukan jalan Tuhan, rencana kita bukan rencana Tuhan. Ya, sangat berbeda jalan kita, makanya kita perlu menyelaraskan diri kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di hidup kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan, tapi banyak-banyaklah mencari Tuhan dan introspeksi kepada Tuhan supaya kita bisa mengalami rancangan kebaikan itu, sebab Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang paling tahu, Engkau yang sanggup, sebab rancangan-Mu itu Tuhan bukan rancangan kami. Waktu Tuhan bukan waktu kami, jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Ajar kami untuk terus berserah dan percaya kepada Engkau. Mari renungkan firman ini, naikkan pujian ini. Katakan bersama, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah Tuhan, ku percaya, ku percaya. Hanya Yesus penolong kami yang setia. Lebih lagi katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Hidupku, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau pertolongan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau yang lebih tahu jalan hidup kami. Ajar kami bersyukur dalam segala perkara yang terjadi. Seringkali kami merasa kenapa tidak terjadi sesuai yang aku harapkan. Seringkali kami bertanya kenapa bukan yang aku mau yang terjadi. Tapi hari ini kami mengerti Tuhan bahwa rancangan kami bukanlah rancangan Tuhan. Sebaliknya jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian beda dan jauhnya rancangan Tuhan dan rancangan kami. Karena itu ajar kami menyelaraskan hidup kami dengan rencana Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami berserah, ajar kami menyelaraskan hidup dengan jalan-jalan-Mu Bapa, supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang pagi hari ini bangun mencari wajah-Mu, yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga di rumah. Tuhan, apapun yang kami rencanakan, biar kami menyelaraskan itu dengan rencana Tuhan. Dalam setiap pertimbangan, pekerjaan, usaha apapun, pelayanan, biar rencana Tuhan yang jadi atas hidup kami. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau sungguh-sungguh berserah. Karena itu perlindungan-Mu sempurna turun atas anak-anak-Mu. Jauhkan kami hari ini dari segala
pencobaan, dari segala godaan, dari segala mara bahaya, kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Pegang tangan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, ya Roh Kudus, Engkau menuntun setiap kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Berkati yang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Yang sekolah kuliah, Engkau beri hikmat, kecerdasan. Yang bekerja, beri hikmat dalam pekerjaan supaya dapat menyelesaikan semuanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami adalah pergumulan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Biar hari ini menjadi hari berkat, hari damai sejahtera, hari sukacita bagi kami, di mana kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.